Saya dengar suaranya, wah suara ini unik gitu ya. Suara ini karena memang aku lihat apa ya, ibu aku tuh menjaga aku banget gitu. Jadi nggak pernah dibilang enggak gitu kan. Sebenarnya sih karena memang aku ngefans ya sama lagu Juli ini dari aku masih kecil kan kita suka nyanyiin lagu Bang Juli Setanggang tuh. Mau dari yang Mama gitu, terus yang Maria gitu. Terus ketika teman aku Bu Kris bilang, Anji ini lagunya sih kayaknya cocok banget deh kalau misalkan nyanyi sama Juli gitu. Aku bilang, aku nggak kenal waktu itu kan, belum ketemu nih. Nah akhirnya dikenalin, terus emang aku jatuh cinta dengan jenis vokalnya. Pas dinyanyiin sama Bang Juli tuh aku tuh ya Allah mudah-mudahan dia mau ya lagu aku. Terus kan Bang Juli kan minta waktu buat dengerin lagunya. Karena waktu itu aku ngasih demonya, aku mainin di piano kalau nggak salah ya, aku mainin di piano, aku rekam. Tapi karena dia masih bounce back, dan akhirnya aku ke studio Bang Juli gitu. Dan akhirnya Bang Juli mau nyanyi sama aku. Ya mungkin Bang Juli bisa kasih tanggapan alasannya kenapa akhirnya menerima tawaran untuk berduet. ya sebenarnya gini, awal-awalnya sih memang saya masih ada sedikit ragu karena yang saya tahu kan Angelina kan belum pernah masuk ke dalam dunia musik dan dunia penyanyian ya. Jadi saya yang awal pertama saya dengar dulu lagu, ternyata dia bisa menciptakan lagu karena nggak semua orang bisa mencipta lagu, dan berdasarkan pengalaman pribadi dan juga yang dia rasakan selama dia melihat orang tuanya, mama dan papanya yang setia sampai akhir kan gitu ya. Jadi waktu saya dengar contoh lagu itu dia bawain pakai piano ya kalau nggak salah, saya dengar suaranya, wah suara ini unik gitu ya. Suara ini bisa dibilang suara seperti Angie agak-agak jarang gitu ya, serak-serak gimana gitu. Tapi memang karena dia jarang latihan, namanya juga kalau kita naik sepeda kan harus juga sering latihan kadang-kadang. Ya sering biasa. Terus yang kedua mungkin di teknik-teknik yang perlu dikasih sedikit masukan, dan juga paling nafas-nafas ya. Dan memang kita waktu proses produksi itu ada sedikit kesulitan pas Papa meninggal ya. Pas Papa meninggal, dia begitu merasakan menghayati lagunya. Jadi pas take vokalnya itu agak susah karena sebentar-sebentar nangis, begitu. Tapi kalau untuk semuanya saya melihat Angie udah bisa menyanyikan lagu ini dengan jiwa, dengan soulnya dia, dan kedengarannya jadi unik, enak. Itu aja. Ya kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu baru saya dengerin, terus saya dengerin vokalnya dia secara ini detail gitu. Apalagi sekarang kan di dunia rekaman ini kan untuk mendengarkan itu nggak susah, nggak kayak zaman dulu ya, kita bisa retake gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan dalam bentuk barang, terakhir kali kan saya sempat mengiyakan permintaan ayah saya untuk mengganti mobilnya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk saya bisa memenuhi semua keinginan. Opa ulang tahun perkawinan 50 tahun, alhamdulillah. Terus opa anniversary, opa ulang tahun, alhamdulillah. Dan ini memang saya berikan semenjak saya dari dalam. Nah, saya di dalam, saya bilang ke ayah saya tuh bikin banyak lagu ya, dan ada beberapa lagu untuk my mom and my dad. Jadi akhirnya ini tuh direalisasikan. Sesungguhnya untuk rilis pertama tuh bukan lagu ini, karena yang sudah selesai kita garap adalah yang Kiama Entertainment garap, lagunya adalah Manusia Apakah Kamu. Tapi karena Opa meninggal,
Jadi kita akhirnya merilis yang lagu Setia. Kemudian memang ada beberapa lagu saya juga yang sudah didengarkan oleh misalkan Baby Romeo, terus sama Indonesia Pista gitu. Jadi saya memang bertekad ketika bebas nanti saya ingin jualan karya saya aja. Nah, dan aku minta doa dari ayahku dan udahlah jadi kan gak politik lagi. Jadi saya ngelukis, saya bikin lagu, terus saya bikin buku. Nah itu yang saya bilang ke ayah saya tuh mau berdoanya. Dan akhirnya memang mungkin kehendak Tuhan kodarolah untuk single pertama kayaknya memang harus di-launching yang buat ayahku terlebih dahulu. Jadi makanya ini agak kita kejar dengan Bang Jul karena sesungguhnya timeline-nya tuh lagu Setia ini tuh bukan sekarang, tapi karena tanggal 10 nanti adalah 40 hari berpulangnya ayah saya, jadi saya ingin mempersembahkan lagu ini untuk ayah saya. Ini sih agak lumayan ya, tapi nanti aja ini lagunya lagu Setia dulu nih yang pertama. Surprise, tapi tante diri ya. Iya, kalau ini soalnya pakai ilmu paksanya Bang Jul sama Bu Kris, aku harus nyanyi gitu ya. Tapi gara-gara latihan nyanyi dengan Bang Jul, aku akhirnya bisa bikin Manusia Kamu, latihan teknik vokal gitu, disuruh olahraga, disuruh tidur yang cukup gitu, supaya bisa maksimal. Kalau lagu ini memang dari awal yang pertama song awal itu memang juga sudah bawa kita ke dalam suasana ya. Terus sama di bridge belakangnya itu pasti kita tahu-tahukan. Nah itu membawa makna juga. Saya rasa itu. Boleh dinyanyiin dikit mungkin biar jelas. Yang mana dapatnya? Nyanyiin sedikit yang Musik sedikit aja. Sedikit aja boleh. Langkahku nanti tertati agak serah nih. Karena aku akan selalu setia. Mungkinnya jadi itu berat sekali untuk karena kan memang pas masuk bridging itu adalah suara vokal pria dan itu kan akhirnya saut-sautannya kan yang bukan temani sampai mati itu kan benar-benar akhirnya jiwanya tuh ada di situ. Maggie juga bagian itu. Kalau saya karena mungkin saya menciptakan lagu itu tuh semua partnya aku merasa bahwa itu adalah ungkapan kan, misalkan saya karena memang aku lihat apa ya, ibu aku tuh menjaga aku banget gitu. Jadi nggak pernah dibilang enggak gitu kan. Jadi mamaku tuh adalah ibu rumah tangga yang di rumah yang nggak pernah mau ngejar karirnya, ngurusin anak-anak iya gitu kan, terus ngurusin ayahku iya, sementara ayahku kan yang berkarir, walaupun ibuku juga adalah seorang dosen. Dan yang paling berat kan bagi aku ya di refrain ya. Jadi walau rambutku akan memutih, walau aku akan tertati, karena memang kan ayahku kan 4 tahun terakhir itu jalannya sudah tidak begitu sempurna. Nah, dan aku melihat gitu bagaimana walaupun ayahku tertatih-tatih tapi masih pagi-pagi tuh ngantarin mamiku olahraga, ayo harus kena matahari, ayo ke dokter check up gitu kan. Pokoknya ayahku tuh is the best husband lah. Dan aku walaupun aku menyaksikan itu hanya 7 bulan, tapi aku bisa melihat bahwa yang aku tulis itu ternyata gambarnya ada di depan aku. Oke, ada lagi kan? Aku benar-benar terinspirasinya karena aku melihat ayah dan ibuku. Jadi dari melodi, dari lirik, memang aku benar-benar pengen
menyaksikan 50 tahun pernikahan emas ibu ayah saya. Kalau di Kristen kan memang ada janji nikah yang diucapkan kembali ketika kawin emas. Dan di situ janji nikahnya adalah bahwa akan selalu bersama dalam susah dan senang, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin, sampai maut memisahkan. Dan janji itu ayahku pegang. Jadi inspirasinya ke situ. Kalau Bang Juli dalam aransemen kali mungkin ya. Terinspirasi siapakah? Kalau ini terinspirasi Angie juga ya. Jadi nggak ngambil dari mana-mana karena memang khusus lagu ini kita buat untuk Angie. Jadi referensi musik nanti saya banyak belajar berbagai macam jenis musik. Nah makanya kita buat lagu ini agak sedikit ngepop ya supaya bisa easy listening aja. Jadi nggak ada bikin yang Nggak bikin yang berat gitu ya. kayak model orkestra ya. Jadi yang Biar anak muda bisa ngepop, menikmati lah. ya semua kalangan ya. Bahwa kesetiaan itu ada. Setiap